Keinginan untuk bergabung ke Partai Gerindra diutarakan Budi Ari, Ketua Umum Projo yang juga mantan Menteri Koperasi era Presiden Prabowo tersebut saat pelaksanaan Kongres ketiga Projo di Jakarta Sabtu pekan lalu. Sinyal tersebut dilontarkan sejalan dengan klaim Budi Ari untuk memperkuat agenda politik dan parpol yang dipimpin Presiden Prabowo. Budi Ari membantah jika Projo kedepannya akan menjadi partai politik. Yang pasti gini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Tadi Anda mengatakan ditawarkan masuk ke partai. Betul. Nah, apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra. Nah, bagaimana dengan partai kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres kita ini. Apakah ke partai? Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam kongres kali ini, Budi Ari menegaskan bahwa Projo juga bakal melakukan transformasi organisasi termasuk rencana perubahan logo agar tak lagi terkesan bersifat kultus individu. Sementara itu, Jokowi tak hadir di kongres kali ini. Sebagai ganti, Presiden ke-7 Indonesia tersebut mengirim video singkat berisi pesan dan semangat bagi peserta kongres. Pengamat politik Trias Politika Strategis menyatakan lebih baik Projo melebur ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI jika ingin diakui pemerintahan Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Agung menambahkan hubungan antara Presiden ke-7 RI Jokowi dengan Prabowo baik-baik saja setelah Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkena reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Hal itu lantaran menurut Agung, Budi Ari bukan satu-satunya orang Jokowi di kabinet Prabowo. Masih ada belasan nama orangnya Jokowi di kabinet Prabowo dengan narasi keberlanjutan. Projo atau Pro Jokowi merupakan gerakan relawan yang mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Seiring berjalannya waktu, relawan yang tergabung di dalamnya sepakat untuk mengubah Projo menjadi ormas. Keputusan ini diambil berdasarkan Kongres pertama Projo di Jakarta 23 Agustus 2013 jelang Pilpres 2014. Pendiri Projo datang dari beragam latar belakang, mulai dari kader partai hingga aktivis mahasiswa 1998 yang diantaranya adalah Budi Ari Setiadi yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden era Jokowi maupun Prabowo Subianto. Lalu dengan terpilihnya kembali Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo, apakah ormas besutan mantan Menteri Koperasi tersebut akan mendapat tempat di pemerintahan Prabowo? Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat malam. Selamat datang di Inside Politics with Yana Valencia. Nah, hari ini kalau kita melihat begitu ya, di 3 pemilu belakangan menunjukkan taji para relawan dalam membantu pemenangan para calon kandidat presiden dan juga wakil presiden. Salah satu kelompok relawan yang berhasil mengantar 2 tokoh menjadi orang nomor 1 di negeri ini adalah Projo. Projo juga baru menyelesaikan rakernas ketiganya beberapa waktu lalu, namun yang cukup mengejutkan, identitasnya yang selama ini berkaitan dengan Joko Widodo mulai perlahan dilepaskan. Mulai dari logo siluet Jokowi yang diubah hingga pernyataan ketua umumnya yang hendak masuk ke partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Lalu akankah Projo kehilangan identitasnya atau justru ini adalah bentuk transformasi kelompok relawan untuk tetap eksis di panggung politik Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Selamat malam, Bang Muni. Silakan, Bang Muni. Malam. Sehat, Bang Muni? Sehat. Waduh, habis rakernas Projo sibuk. Habis Kongres Projo, saya koreksi. Silakan, Bang Muni. Kongres 3 Projo. Kongres 3 Projo, saya koreksi. Bang Muni, kabarnya baik setelah Kongres ketiga Projo yang 3 hari ya, Bang ya? 2 2 hari. hari. Tapi kalau kita bicara soal Kongres ketiga Projo, Bang, ada banyak sekali yang cukup terkejut begitu dengan langkah Projo. Salah satunya adalah menilai bahwa Jokowisme di Projo mulai dihilangkan. Bagaimana tanggapan Anda? Itu spekulasi. Bahwa Jokowisme dihilangkan dari Projo. Itu kesimpulan yang terlalu spekulatif. Dan tidak punya dasar. Karena apa? Projo itu lahir karena ada sosok yang bernama Jokowi. Oke. Sehingga kami mendirikan Projo. Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri dan rakyat. Jadi orang-orang Projo itu adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Oke. Nah, selama 10 tahun 2014 sampai 2024 Projo mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Setelah itu bahkan di 2024
kami menjadi pelopor pendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Gitu loh. Nah, Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Sementara konsolidasi pemerintahan Pak Prabowo dan Wapres Mas Gibran ini harus solid. Ya. Karena itulah saya sudah sampaikan pandangan-pandangan saya bahwa kita harus bergabung dengan partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Mengapa demikian? Supaya agenda-agenda kebangsaan Presiden Prabowo bisa memperoleh dukungan yang kuat. Gitu. Oke, ini menarik sebenarnya Bang, karena kalau Abang menyebutkan bahwa ini sepertinya terlalu spekulatif, tapi ada beberapa hal yang diubah begitu Bang. Sebut saja yang terlihat misalnya logo. Kalau kita ingat betul bahwa logo Projo ya siluet wajah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian ditambah lagi keputusan Bang Muni ketika Rakernas ketiga Projo. Rakernas? Kongres ketiga Projo kemarin itu minta izin ibaratnya dengan teman-teman Projo untuk masuk ke partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang dimana tidak ada Pak Jokowi di dalamnya. Ya, begini, komunikasi diskusi itu sudah berlangsung. Komunikasi dengan Pak Jokowi maupun Pak Mas Gibran. Bahwa memang harus perlu ada transformasi dan langkah-langkah. Supaya apa? Supaya dukungan masyarakat ini solid. Seluruh pendukung dan relawannya Pak Jokowi ini solid untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu loh. Supaya ini kan sama aja. Waktu 20 Juli 2025, ketika di Solo Pak Presiden Prabowo menanyakan ke saya, kamu PSI atau Gerindra? Saya udah hitung ini. Kalau saya jawab PSI, nanti dihembuskan saya tidak loyal terhadap Pak Prabowo. Begitu saya bilang Gerindra, ini yang terjadi kan? Dianggap saya meninggalkan Jokowi, ini framing. Tapi tidak ada yang ditinggalkan dari Pak. Saya bilang, ini bagian dari sejarah kita. Projo dan Pak Jokowi itu adalah bagian dari sejarah kita. Dan itu tidak hilang. Apa yang tidak hilang? Pandangan, cita-cita, nilai yang terkandung dalam Pak Jokowi ini tidak hilang dari Projo. Kenapa? Karena cinta bangsa, cinta negara, cinta rakyat ini ada dalam semangat Projo. Terutama dengan karakter Projo setia di garis rakyat. Gitu loh. Kenapa Abang harus khawatir bahwa Abang dinilai tidak loyal kepada Prabowo Subianto? Karena kan kalau bicara soal rekam jejaknya, wajah dari Budi Ari adalah wajah Joko Widodo. Bahkan kalau kita kilas balik begitu ya Bang, di 2024 salah satu orang yang tidak salah mendebak langkah pilihan preferensi dari Presiden Jokowi, presiden pilihan dari Pak Jokowi pada saat itu adalah Anda begitu. Kenapa Anda harus khawatir ada persepsi bahwa Anda dan Prabowo Subianto tidak satu jalur begitu? Dengan sikap Projo dalam Kongres ketiga ini bukan berangkat dari kekhawatiran. Bukan berangkat dari keraguan-raguan. Kekhawatiran ini berangkat dari keperluan organisasi menjawab tantangan dan dinamika yang baru. Kan lucu. Masih ngomong mendukung Pak Jokowi, orang yang presiden ini sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Jadi mesin atau engine-nya ini udah diarahkan untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Dan buktinya apa? Kita tetap membela dan pasang badan untuk hal-hal yang menyerang Pak Jokowi. Soal bus kita pasang badan, soal IKN kita pasang badan, soal ijazah palsu kita pasang badan. Semua isu-isu yang menyerang Pak Jokowi pasti kita lawan. Gitu. Kalau saya garis bawahi juga tadi Abang menyatakan begitu ya bahwa meskipun secara permukaan logonya mungkin diubah, kemudian singkatan Pro Jokowi yang sempat kan tadi kan saya sudah jelaskan, Projo itu dari bahasa Sanskerta yang artinya negeri dan rakyat, yang artinya orang Projo, kaum Projo adalah orang yang mencintai negeri dan rakyat. Nah, ketika tahun 2014 dan sampai 2024 Projo itu dipanjangkan menjadi Pro Jokowi, nggak ada masalah. Gitu loh. Karena ada keperluan untuk memanjangkan itu Projo itu sebagai Pro Jokowi karena kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, sampai di situ. Nah, bahwa perkembangan baru kan Pak Jokowi udah nggak presiden. Gitu loh. Projo itu aslinya kita bilang bukan ini, jangan dilafalkan singkatannya. Bukan berarti kalau nggak dilafalkan singkatannya, bukan berarti bahwa kita menghilangkan nilai-nilai Jokowi di situ. Nih contoh ya,
Partai Golkar misalnya. Mana pernah lagi disingkat golongan karya? Oke. Hah? Masih sih Bang, kadang-kadang sih Bang. Sebutnya Partai Golkar sejak tahun 99. Oke, jadi maksud Anda sebenarnya... Tapi apakah mereka pernah punya sejarah sebagai golongan karya dan sampai sekarang menjadi betul. golongan karya? Tetap. Ini kan soal makna. Supaya, karena gini kan lucu. Masa Projo mengawal pemerintahan Prabowo Gibran tapi akronimnya masih presiden ke-7 yang sudah selesai. Kan lucu. Gitu loh. Berarti kalau nanti nama presidennya atau presiden setelah misalnya ibaratnya 2029 berbeda lagi, besar kemungkinan Projo juga akan berubah haluan lagi dong Bang? Bukan berubah haluan, ini salah nih. Kalau Projo itu dukung yang lain atau masuk partai yang lain, itu baru berubah haluan. Kalau ini melangkah maju. Jadi menurut Anda Prabowo Gibran itu juga sama dengan Jokowi begitu? Loh, kan kita yang dukung. Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran. Projo dukung Prabowo Gibran. Terus kita mendukung partainya Pak Prabowo. Terus kita berubah haluan gitu. Diksinya menurut saya salah, berubah haluan. Kalau saya dukung si A, si B atau partai yang lain, baru berubah haluan. Ini nggak berubah haluan, ini melangkah maju. Begitu loh. Tapi menurut Abang ketika Abang melangkah maju, kita menggunakan diksi yang Bang Muni sebutkan gitu, melangkah maju. Sebutkanlah misalnya logonya pun kata Bang Muni nanti akan diadakan kompetisi begitu ya. Sayembara. Ada sayembara, kemudian diubah, tapi nilai Jokowi tidak hilang. Apa yang menjamin Bang bahwa Projo itu tetap dengan Jokowi ketika misalnya nanti Projo itu singkatannya tidak mau lagi diafiliasikan dengan Pro Jokowi, kemudian logonya juga sudah hilang. Apakah tidak takut kehilangan identitas Bang sebagai relawan yang hadir karena Joko Widodo begitu? Bukan begini, keperluannya yang berubah. Keperluannya berubah. Keperluan apa maksudnya? Keperluan, artinya gini loh, saat ini Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Tapi Joko Widodo tetap jadi politikus kan Bang? Pak Jokowi itu tetap di hati rakyat. Gitu loh. Kami Projo, jadi gini, sejarah Pak Jokowi 2014 sampai 2024 itu sejarahnya Projo. Tapi ke depan kita perlu mentransformasikan dan mereformulasikan bentuk dukungan Projo. Tapi akankah itu jadi membingungkan gitu Bang? Ketika Enggak membingungkan, siapa yang bingung? Misalnya Projo itu identik dengan Joko Widodo. Kemudian tiba-tiba muncullah ada sosok baru misalnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya di hati Projo ini Jokowi atau Prabowo begitu? Ini kan bagian dari orang mau mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi adu dombanya dari segi apa nih Bang? Ya adu domba, seolah-olah kalau kita dukung Pak Prabowo nggak dukung Pak Jokowi. Kalau dukung Pak Jokowi kita nggak loyal terhadap Pak Prabowo. Itu kan cara berpikirnya begitu kan? Gitu loh. Menurut saya yang presiden siapa saat ini? Kita loyal dan tunduk kepada presiden hari ini. Karena beliau yang diberi mandat rakyat untuk menjadi pemimpin nasional. Gitu loh. Apa terus kita dengan mendukung Pak Prabowo terus meninggalkan Pak Jokowi atau tidak loyal kepada Jokowi? Ya enggak, jangan begitu dong mikirnya dong. Ini kan sama aja mengadu domba Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Langkah-langkah ini apakah sudah disampaikan Bang? Semua sudah dikomunikasikan dan saya yakin pada waktunya semua yang belum paham akhirnya paham. Bagaimana Bang kronologisnya? Apa responnya Pak Jokowi? Karena Abang juga sempat saya datang ke sebelum kongres, Pak Jokowi kan? Apa cerita di sana Bang? Ya bahwa kita kan melakukan transformasi, ada langkah-langkah strategis organisasi yang harus kita respon untuk menghadapi tantangan dan perkembangan ke depan. Begitu loh. Ini kan kita menghadapi dua kondisi. Pak Jokowi ini kan bukan ketua umum partai. Pak Prabowo ini pemimpin partai, ketua umum partai. Sehingga pola dukungannya kan berbeda. Kalau waktu zaman Pak Jokowi kita nggak perlu berpartai. Saya nggak perlu berpartai. Projo nggak perlu berpartai. Karena Pak Jokowi memberikan perhatian dan perhatian dan juga sikap yang sama terhadap semua partai pendukungnya. Kalau ini kan jelas Pak Prabowo ini kan ketua umum partai. Sehingga cara memperkuat Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo adalah dengan memperkuat partainya supaya partainya menang pemilu. Gitu. Berarti Projo membaca hal itu sehingga... Bukan, ini keperluannya.
objektifnya, gitu loh. Iya, berarti artinya Abang dan juga teman-teman di Projo membaca bahwa harus ada transformasi yang segera Harus ada dilakukan. transformasi. Kita harus masuk partainya presiden. Karena cara memperkuat presiden Prabowo adalah memperkuat presidensialisme Pak Prabowo agar agenda-agenda politik Pak Prabowo ini lebih efektif. Oke, berarti maksud itu adalah langkah turunan ketika Iya. Projo sudah mendukung penuh Prabowo Iya. Gibran begitu Iya. ya Bang? Oke, berarti Begitu. itu sudah disampaikan ke Pak Jokowi. Tadi Abang sudah menyebutkan bahwa Abang sudah menyampaikan ini ada transformasi dan lain sebagainya. Saya penasaran responnya. Responnya apa Bang? Ya yang pasti, ini kan bisa dilihat dari perkembangan terakhir begitu loh. Dan menurut hemat saya, kalau partai politik kita harus memperkuat partai politiknya yang diketuai oleh atau dipimpin oleh Presiden Prabowo. Oke, itu responnya Pak Jokowi. Saya sampaikan begitu. Oh, oke. Supaya apa? Coba bayangkan kalau saya di PSI, apakah makin diadu domba tuh Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Dan nggak sehat buat bangsa. Oke. Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pemimpin kita, Presiden ke-7 dan selanjutnya Presiden ke-8. Oke. Jangan dibentur-benturin, gitu loh. Ketika Abang menyampaikan hal itu, bagaimana tanggapan Pak Jokowi? Apakah Beliau oke, kan rasional, menerima? beliau kan rasional, begitu loh. Beliau ngerti kok ini. Kondisi sekarang ini beliau paham, beliau punya pengalaman sebagai presiden. Gitu Apakah loh. itu tidak merasa dilupakan begitu Enggak ketika dong, bagaimana saya sudah sampaikan, saya akan melaporkan hasil kongres ke Pak Jokowi. Saya sudah teleponan sama Pak Jokowi kok. Pak, izin nanti hasil kongres kami mau melaporkannya. Begitu loh. berarti sekaligus Anda di momen ini juga menepis bahwa ada hubungan yang tidak begitu baik lagi Ya antara Projo dan bagaimana? Jokowi Itu begitu? kan itu kan cuma framing, adu domba. Ya gini loh, setiap hal yang mengenai Pak Jokowi itu selalu diadu domba. Bayangkan coba, udah diadu domba terus sama Pak Prabowo, diadu domba juga sama saya, sama Projo, kan gila. Gitu loh. Ini sekaligus juga menepis anggapan bahwa gini loh, Pak Jokowi dan Projo itu satu tarikan napas. Oke. Jangan dipisahin bahwa sekarang Pak Jokowi sudah nggak presiden, kita harus fokus mengawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini supaya berhasil. Begitu. Jangan dibalik-balik. Ya maksud kita masih cerita yang 2014 2024 sementara kita udah menghadapi fase baru. Itu. Apakah Anda merasa kesulitan untuk membaca hal itu, Bang? Maksud saya gini, ketika misalnya di 2024 kemarin Anda berhasil begitu membaca Iya. pilihan Pak Iya. Jokowi di Prabowo Gibran, kemudian misalnya di 2029, kita katakanlah misalnya nanti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran tidak bersama lagi, misalnya. Itu kan asumsi-asumsi. Misalnya. Nah, itu kan akan menjadi kesulitan buat relawan. Apakah menurut Anda? Hipotesa. Enggak, saya nggak yakin. Saya mau optimis saja ini, ngadepin ini. Ini kan juga ada skenario-skenario tertentu yang juga kita paham, gitu loh. Oke. Tapi kan saya orang yang melihat bahwa ini kepentingan bangsa sama rakyat duluan nih. Kepentingan bangsanya apa? Pembangunan yang berkelanjutan. Begitu loh, bahwa intrik, politik, dan lain-lain dikedepankan membuat kita sebagai bangsa kehilangan kesempatan untuk menjadi negara maju. Itu yang saya sayangkan. Sudahlah, rakyat sudah memilih Pak Prabowo, begitu loh. Oke. Gitu. Anda tidak melihat hal ini sebagai inkonsistensi sebagai kelompok relawan begitu? Apa yang inkonsisten? Menjadikan kalau kita balik Ini begitu ya, mendukung Bang? Pak Jokowi 10 tahun, terus kita mendukung Pak Prabowo, betul. terus nggak konsisten. Ini keberlanjutan kok. Karena apa? Karena ada Mas kita Gibran di mendukung, dalamnya, begitu, bukan? Karena Mas kita Wawan. mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Terus Yang menjadi inkonsisten pilihan dari Presiden kita. Jokowi. Oke, baik. dan Pak Jokowi tahun Oke. 2024. Mana kalau kita habis dukung ini terus pindah ke sini? Itu baru namanya inkonsisten. Inkonsisten. Oke, jadi menurut Abang langkah Abang mendukung Prabowo Gibran hasil Kongres kemarin itu wujud konsistensi Projo dalam mendukung Ya, dan pasti mengawal dong. pilihan dari Joko Widodo begitu Loh, ya Bang? iya. Oke. Dan itu faktanya, Oke. bukan persepsi, bukan interpretasi, bukan asumsi, bukan hipotesa. Dan langkah Abang juga sudah direstui oleh Joko Widodo begitu ya? Ya, ini adalah bagian yang sangat strategis Oke. dalam perjalanan bangsa ke depan. Baik, kita Bagi- akan lanjutkan diskusi kita Bang usai jeda, Ya. tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Inside Politics with Diana Valencia.